Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, Bapak Dr. Wasito, SE, MSIE, dan Bapak Muhammad Iqbal Bayhaqi, SE, MM, sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kelompok kami dengan judul Perkembangan Software Terkini. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rizky Librano Mukim dengan NRP 19 40 10 289 selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada siang hari ini. Lalu ada anggota kami, yaitu Aini Restiani Darlian dengan NRP 19 40 10 258, Shelly Agustina dengan NRP 19 40 10 270, Sinta Zahra dengan NRP 19 40 10 291, dan yang terakhir, Rifki Hafiz Sumarudin dengan NRP 19 40 10 292. Baik, untuk mempersingkat waktu, pemaparan pertama saya persilahkan kepada saudara Rifki Hafiz Komarudin. Waktu dan tepat dipersilahkan. Baik, terima kasih saudara Rizky. Saya akan menjelaskan di sini yang pertama dari daftar isi. Ada sejarah software, definisi software, perkembangan software, dan software terkini. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan dari sejarah software. Sejarah software. Perkembangan perangkat lunak atau software sudah dimulai sejak komputer diciptakan. Perangkat lunak awalnya disusun oleh Charles Babbage pada pertengahan tahun sekitar 1800-an. Lalu baru diperkenalkan secara resmi oleh Alan Turing pada tahun 1935 melalui esainya yang berjudul Nomor Komputasi dengan Aplikasi ke Masalah Einstein. Alan Turing merupakan seorang ahli matematika dan menjadi orang pertama yang mencetuskan bahwa komputer dapat menjalankan berbagai keperluan dan digunakan untuk berbagai tujuan. Selain itu, pada tahun 1930, Alan Turing juga menjadi penemu mesin Turing, yaitu sebuah perangkat yang dapat menjalankan serangkaian perintah. Kata software dicetuskan oleh John Tukey yang berprofesi sebagai ahli matematika pada tahun 1958. Baik, sekian dan saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Rifki Hafiz Sumarudin yang telah memaparkan materinya. Langsung masuk saja kepada bagian kedua, yaitu definisi software, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Apa itu software? Perangkat lunak atau software adalah bagian dari komputer yang terdiri dari beberapa perintah di pengoperasiannya, dilakukan melalui mesin komputer. Dengan kata lain, software adalah perangkat yang tidak punya wujud fisik. Dalam pertumbuhannya, software adalah perangkat yang dikembangkan oleh pengembangan atau developer, atau pemrogram atau programmer menggunakan bahasa pemrograman tertentu, dan dapat dikombinasikan dengan kode yang dapat dikenali perangkat lunak, di mana dalam hal ini adalah PC atau komputer. Next. Software menurut para ahli. Menurut Mulyani 2016, software ialah istilah umum yang digunakan untuk mendeskripsikan kumpulan-kumpulan program komputer yang terdiri dari prosedur-prosedur dan dokumentasi untuk melakukan tugas tertentu. Lalu, Kadir 2017, perangkat lunak adalah instruksi-instruksi yang ditunjukkan kepada komputer agar dapat melaksanakan tugas sesuai kehendak pemakainya. Lalu, Sukanto dan Salahuddin menyatakan perangkat lunak atau software adalah program komputer yang terasosiasi dengan dokumentasi perangkat lunak seperti dokumentasi kebutuhan, model desain, dan cara penggunaan atau user manual. Next. Baik, untuk perkembangan software pada setiap era, akan saya persilahkan kepada saudari Sinta. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Maya atas waktunya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan software setiap era. Next. Perkembangan software setiap era. Era pertama yaitu ada era pionir. Pada era pionir itu terdapat batch orientation, suatu orientasi di mana proses dilakukan setelah data dikumpulkan dalam satuan waktu tertentu atau dilakukan setelah data terkumpul. Lawan dari batch adalah online atau interaktif proses.
Keuntungan dari interaktif adalah mendapatkan data yang selalu up to date. Yang kedua ada limited distribution, suatu penyebaran software yang terbatas pada perusahaan-perusahaan tertentu. Yang ketiga ada customer software, software yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dari perusahaan-perusahaan tertentu. Kemudian selanjutnya ada era stabil, yaitu era kedua. Terdapat yang pertama ada multi-user, suatu sistem di mana satu komputer digunakan oleh beberapa user pada saat yang sama. Kemudian ada real-time, suatu sistem yang dapat mengumpulkan, menganalisa, dan mentransformasikan data dari berbagai sumber, mengontrol proses, dan menghasilkan output dalam milisecond. Yang selanjutnya ada database, perkembangan yang pesat dari alat penyimpanan data secara online yang menyebabkan muncul generasi pertama, yaitu DBMS, Database Management System. Selanjutnya ada produk software, software yang dikembangkan untuk dijual kepada masyarakat luas. Next. Kemudian ada era mikro, yaitu era ketiga. Terdapat distribution system, suatu sistem yang tidak hanya dipusatkan pada komputer, induk atau host komputer, daerah atau bidang lainnya, yang juga memiliki komputer yang ukurannya lebih kecil dari komputer induk. Lawan dari distributed system adalah centralized system. Kemudian yang kedua ada embedded intelligence, suatu produk yang diberi tambahan intelijen dan biasanya ditambahkan mikroprosesor yang mutakhir. Contohnya adalah automobil, robot, peralatan, diagnostik, dan serum darah. Kemudian yang ketiga ada low cost hardware. Harga hardware yang semakin rendah ini dimungkinkan karena munculnya personal komputer. Kemudian yang terakhir ada customer impact. Adanya perkembangan komputer yang murah menyebabkan banyaknya software yang dikembangkan. Software ini memberi dampak yang besar terhadap masyarakat. Kemudian ada era yang keempat, yaitu era modern. Terdapat expert system, suatu penerapan AI atau artificial intelligence pada bidang-bidang tertentu, misalnya kedokteran, komunikasi, dan lain-lain. Kemudian ada Machine, suatu mesin yang dapat meniru kerja dari sebagian otak manusia, misalnya mesin robot, komputer catur. Kemudian yang terakhir ada paralel arsitektur. Arsitektur komputer yang memungkinkan proses kerja LAN paralel yang dimungkinkan adanya prosesor berbeda dalam satu komputer. Sisanya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Shinta Azhara yang telah memaparkan setiap dari era perkembangan software. Lalu, mari kita masuk ke dalam software terkini, yang akan pembukaan yang pertama akan saya serahkan kepada Saudari Aini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada Lambda atau Google Lambda. Lambda atau Language Model for Dialogue Application adalah teknologi terobosan Google yang dapat terlibat dalam percakapan yang mengalir bebas. Lambda adalah alat perusahaan untuk membangun chatbot. Aksi dari Lambda dapat dijumpai saat menelusuri di dunia maya untuk mencari suatu barang atau suatu informasi. Dari search engine Google, Anda akan diberikan serangkaian pilihan barang atau informasi sesuai yang Anda cari. Pada searching berikutnya, Anda ikut pula berbagai iklan berkaitan dengan barang atau informasi yang Anda cari akan muncul pula. Lambda seperti menjadi mata-mata tidak hanya saat browsing, tapi juga saat berselancar dan bercakap-cakap di sosial media. Percakapan yang ada dalam berbagai media sosial di dunia maya ini ternyata memberikan pembelajaran model bahasa kepada Lambda. Berbagai informasi yang sering kita butuhkan akan muncul, bahkan seakan-akan tahu apa yang ada dalam pikiran kita walaupun kita belum menulis apapun. Teknik pembelajaran mesin dalam Lambda memungkinkan menemukan hubungan dalam sebuah data. Lambda akan dilatih dari algoritma pembelajaran mesin seperti sistem GPT-3 untuk memahami sebuah percakapan yang terjadi serangkaian data.
yang menjadi serangkaian data. Selanjutnya ada Artificial Intelligence dan Autopilot. Autopilot merupakan teknologi aviasi yang sudah dikenal sejak lama konsepnya. Sistem autopilot akan mengambil alih kemudi. Bahkan untuk pesawat sekarang, autopilot mampu take off dan landing otomatis. Tesla adalah perusahaan kendaraan otomatis yang berbasis di Texas, Amerika Serikat. Di sepanjang perjalanannya, Tesla memang fokus mengembangkan teknologi artificial intelligence atau AI untuk produk otomotifnya. Tak hanya AI, mereka pun menggunakan big data guna menciptakan basis pelanggan untuk pengembangan produknya. Untuk pemaparan selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Dari Aini yang telah memaparkan pemaparannya. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Sheila. Waktu terdekat, saya persilakan. Baik, terima kasih. Lalu Tesla mengembangkan dan menerapkan otonomi dalam skala besar di kendaraan, robot, dan lainnya. Pendekatan berdasarkan AI canggih untuk visi dan perencanaan didukung oleh penggunaan perangkat keras inferensi yang efisien. Adalah satu-satunya cara untuk mencapai solusi umum untuk mengemudi mandiri dan melampaui seperti FSD, chip, and dojo chip. Chip interferensial untuk menjalankan perangkat lunak self-driving. Chip ini juga mampu memberikan informasi rambu-rambu lalu lintas kepada pengendara dengan mempertimbangkan setiap peningkatan arsitektural dan mikroarsitektural kecil sambil memeras kinerja silikon per watt maksimum. Jaringan neural. Jaringan ini memungkinkan kendaraan untuk didukung kemampuan per kamera untuk menganalisis gambar, segmentasi semantik, deteksi objek, dan estimasi kedalaman monokular. Jaringan Bird Eye View-nya juga bisa mengambil video dari semua kamera untuk menampilkan tata letak jalan, infrastruktur statis, dan objek 3D langsung dalam tampilan top-down. Unit radiologi RS Premium Bintaro kini dilengkapi dengan teknologi terkini, upaya menegakkan diagnosis yang lebih akurat dan manajemen klinis pasien yang lebih baik. Teknologi tercanggihnya saat ini adalah Magnetic Resonance Imaging atau MRI 3 Tesla, yang sudah dilengkapi dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence, dan deep learning. Antara lain mampu menganalisis dan memproses 200 studi kasus yang dikenal dengan deep learning dan akhirnya menjadi pintar dan mempunyai kecerdasan buatan yang disebut artificial intelligence seperti kecerdasan manusia. Teknologi MRI 3 Tesla bisa digunakan untuk berbagai jenis pemeriksaan pada semua organ seperti tulang belakang, organ dalam rongga perut, otot dan sendi, jantung, otak, bahkan dapat diterapkan pada kondisi ibu hamil yang memerlukan pemeriksaan MRI untuk memeriksa kondisi janin yang sedang dikandung. 3G printing atau pencetakan 3G dimensi adalah sebuah proses pembuatan objek 3 dimensi dari sebuah model CAD, Computer Aided Design, biasanya dengan menambahkan material cetak lapis per lapis, layar per layar. Teknologi pencetakan 3D sendiri mulai ditemukan tahun 1984 dan merupakan evolusi dari semua jenis proses pencetakan dari tahun 200 Masehi yang berupa pencetakan dengan blok kayu, wood block printing. Di tengah maraknya industri 3D printing, memiliki software dianggap sebagai pilihan yang tepat dilakukan bahkan sebelum membeli sebuah 3D printer. Dengan perangkat lunak yang dimiliki, maka dapat membuat modeling yang tepat sebelum dicetak. Beberapa software 3D printing yaitu Tinkercad, Cura, Schoolprint, Sketchbook, Machinecar, 3G Slash, FreeCAD. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Sheila yang telah memaparkan materinya. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi ada salah kata atau salah pengucapan. Beberapa pernyataan menyinggung. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan.
Lalu, jika semua berjalan dengan lancar, beberapa ini akan terwujud di tahun mendatang. Percayalah kepada mimpi kita dan lakukan apa yang terbaik untuk mencapainya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rizky Librano Bukim selaku moderator bersama kawan-kawan. Izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.